Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Pernahkah kalian mengenal seseorang yang begitu dihormati, dicintai, bahkan dipuja, tapi ternyata menyimpan wajah yang tak pernah tampak di balik sorbannya? Cerita ini bukan tentang orang biasa. Ini tentang seorang tokoh agama, seorang panutan, simbol surga di mata kampung kecilnya. Tapi ternyata, tidak semua yang tampak putih membawa cahaya. Di kampung Ngaji Sobo, ada seorang tokoh bernama Pak Haji Marsudi. Ia dikenal sebagai pribadi religius, guru ngaji yang disegani, dan penceramah yang menggetarkan hati. Namun di balik kelembutan suaranya, tersembunyi lidah yang lebih tajam dari sembilu. Kita akan menyusuri kisahnya dari sosok yang dianggap sebagai wakil malaikat, hingga terkuaknya wajah gelap yang mengirimkan dirinya sendiri ke jurang kehancuran. Apakah benar semua kebaikan itu nyata? Atau hanya topeng yang rapuh oleh kesombongan dan keinginan untuk menguasai? Pagi itu, tepat menjelang adzan subuh, Pak Haji Marsudi ditemukan tak bernyawa, tubuhnya rebah di lantai kamar dengan ponsel masih merekam suara. Suara terakhir itu bukan doa, bukan zikir, tapi kalimat tajam penuh fitnah yang ditujukan pada sahabat lamanya, Haji Syakur. Dan itulah awal dari terbongkarnya sebuah kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik sorban putih dan suara lembutnya. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan syukur dan keberkahan. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Kampung Ngaji Sobo adalah sebuah desa kecil di dataran rendah, dikelilingi sawah dan suara takbir dari masjid yang tak pernah sepi. Warga menyebutnya miniatur surga, bukan karena kemewahannya, tapi karena kesejukan warganya. Setidaknya, begitu anggapan mereka sampai cerita ini dimulai. Di pusat kampung, berdiri sebuah rumah tua bercat putih pucat. Di sanalah Pak Haji Marsudi tinggal bersama istrinya, Bu Zainab. Ia bukan hanya seorang imam masjid, tapi juga guru ngaji, penceramah tetap di pengajian malam Jumat, dan, menurut warga, penjaga akhlak kampung. Setiap pagi, Pak Haji keluar rumah dengan jubah bersih dan tasbih melilit tangan. Ia tersenyum pada siapa saja yang dilewatinya. Anak-anak berebut mencium tangannya. Para ibu mengangguk penuh hormat. Para bapak menyapa dengan salam penuh takzim. Di matanya, mereka semua adalah jamaah dan ia adalah pemimpinnya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun kecuali istrinya. Bu Zainab adalah perempuan tenang. Wajahnya bersih, sorot matanya lembut, tapi ada sesuatu dalam diamnya yang membuat beberapa tetangga kadang bertanya-tanya. Ia tak banyak bicara, selalu mengalah, dan seolah-olah takut berkata jujur. Di kamar belakang rumah itu, ada satu lemari tua yang tak pernah dibuka sembarangan. Di dalamnya, tumpukan kitab dan buku catatan, serta ponsel lawas yang selalu disembunyikan Pak Haji. Ini hanya untuk urusan dakwah, katanya jika ditanya. Tapi entah kenapa, Bu Zainab tahu bahwa isi ponsel itu bukan hanya tentang ayat-ayat. Pak Haji Marsudi punya kebiasaan. Setelah ceramah, ia akan menyendiri. Menyalakan kipas angin, membuka grup WhatsApp warga, lalu mengetik panjang. Bukan dakwah, tapi sindiran. Bukan peringatan, tapi tuduhan yang tersama rapi dalam dalil. Yang menjadi sasarannya bukan orang kafir, bukan pula penjahat, tapi justru sesama tokoh agama yang dianggap bisa mengancam wibawanya. Ia menyindir Pak Ustaz muda yang baru pindah dari kota. Menjelekkan metode ngaji kiai dari kampung sebelah. Bahkan menyebut Haji Syakur, sahabat masa kecilnya, sebagai penyesat berkedok sufi.
Semua dilakukan dengan penuh seni. Dalam ceramah, ia tidak pernah menyebut nama. Tapi semua warga tahu siapa yang dimaksud. Dan ia menyebar tangkapan layar, potongan video, dan kalimat seperti, "Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah orang alim yang tersesat." Bu Zainab tidak pernah ikut campur. Tapi ia tahu semua. Ia pernah mendengar rekaman-rekaman itu. Pernah melihat catatan tangan suaminya yang penuh nama dan komentar tajam. Bahkan anak mereka, yang pernah belajar di pondok, dilarang pulang karena sudah tidak sejalan pemahaman. Ia hanya bisa menangis diam-diam dalam sujud malam yang terasa semakin hampa. Suatu malam, ia pernah bertanya dengan lirih, "Bang, kalau semua orang salah, siapa yang benar?" Pak Haji menjawab dengan dingin, "Yang benar itu yang lurus di jalan Allah, dan yang lurus itu harus dijaga dari yang bengkok." Jawaban itu seperti cambuk bagi hatinya. Sejak itu, ia berhenti bertanya. Tapi pagi itu, semua berubah. Pak Haji ditemukan tergeletak di lantai kamar. Ponselnya masih menyala, merekam suara terakhir yang mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Dan dari situlah, lubang neraka mulai terbuka perlahan. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sawah ketika kabar duka menyebar seperti badai di kampung Ngaji Sobo. Pak Haji Marsudi wafat. Suara itu terdengar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga pengeras suara masjid. Para tetangga terperanjat. Banyak yang menangis, ada yang tak percaya. Lelaki yang selama ini menjadi cahaya kampung, kini terbaring kaku di atas lembar sajadah, dengan mata setengah terbuka dan tasbih yang terjatuh dari tangan. Jenazahnya ditemukan oleh Bu Zainab. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia tidak berteriak. Hanya duduk di sudut kamar, memegang ponsel yang masih merekam suara terakhir suaminya. Suara itu gemetar, berat, namun penuh api. "Syakur, kau pengkhianat, ajaranmu menyesatkan, kampung ini harus bersih darimu." Kemudian hening. Hanya terdengar desahan terakhir, lalu suara benda jatuh. Beberapa tokoh masyarakat yang datang lebih awal sempat mendengar rekaman itu. Tapi mereka saling berpandangan, bingung. Mereka tahu siapa Haji Syakur, pribadi lembut, tidak banyak bicara, dan dulu sahabat karib Pak Haji Marsudi sebelum terjadi sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dengan gamblang. Banyak yang mengira perpecahan mereka karena beda pandangan soal metode dakwah. Tapi ternyata lebih dalam dari itu. Persiapan pemakaman dilakukan cepat. Jenazah dimandikan oleh para tetua, disyalatkan di masjid besar, dan diiringi puluhan warga yang datang dari berbagai dusun. Tapi ada yang aneh. Langit tiba-tiba mendung saat keranda keluar dari rumah. Angin kering berhembus, membuat daun-daun gugur dan berputar di sekitar jalanan kampung. Di tanah pemakaman, lubang sudah digali. Tapi ketika jenazah mulai diturunkan, tanah mulai berguncang ringan. Tali kafan yang menahan jenazah bergeser, lalu dari dasar liang lahat muncul suara seperti desisan panjang. Dan dalam sekejap, api kecil menyembur dari bawah. Tali kafan terbakar. Jenazah terjatuh, dan api menyambar nisan kayu yang langsung meleleh seperti lilin. Teriakan pecah. Para penggali liang lari mundur. Anak-anak menangis. Beberapa orang dewasa sujud dan menangis sambil membaca ayat kursi. Ada yang berkata, "Ini ujian," ada juga yang pelan-pelan berbisik, "Ini bukan ujian. Ini peringatan." Haji Syakur berdiri di kejauhan. Ia tidak maju, tidak ikut ke liang lahat, tapi wajahnya pucat. Ia menunduk, kemudian memalingkan wajah. Di tengah kekacauan itu, satu orang tetap diam, Bu Zainab. Ia berdiri mematung,
menatap lubang itu dengan mata kosong. Tidak ada air mata. Tidak ada jeritan. Hanya gumaman dalam hati yang tak terdengar siapapun. Petugas akhirnya menutup liang lahat dengan cepat. Mereka tidak memakai nisan. Hanya menaruh papan kosong di atasnya. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun yang berani menginjak tanah itu. Bahkan rumput pun tidak tumbuh di sekitarnya. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Mungkinkah Pak Haji menyimpan dosa besar? Tapi tidak ada yang berani mengucap keras-keras. Nama Pak Haji Marsudi terlalu tinggi untuk diguncang gosip, meskipun kenyataan telah menunjukkan tanda yang sulit dibantah. Di malam harinya, grup warga sunyi. Tak ada ucapan duka yang biasa ramai. Sebagian warga keluar dari grup, sebagian hanya membaca tanpa membalas. Dan sebagian mulai membuka kembali pesan-pesan lama dari Pak Haji, mencoba memahami makna di balik kata-kata yang dulu dianggap suci. Bu Zainab kembali ke rumahnya sendirian. Di dalam kamar, sajadah masih terhampar. Ponsel suaminya diletakkan di atas meja kecil, dan suara rekaman terakhirnya masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ia duduk di ujung tempat tidur, memeluk lututnya sendiri, dan hanya berbisik lirih, "Aku tahu ini bukan akhir." Tapi ia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah rahasia yang akan menyeret semua wajah yang dulu tampak suci ke dalam cermin yang tidak bisa lagi memantulkan kebohongan. Malam ketiga setelah pemakaman, kampung Ngaji Sobo diselimuti kabut yang lebih tebal dari biasanya. Lampu-lampu jalan temaram, suara jangkrik pun seakan malu untuk berbunyi. Hanya satu rumah yang tetap terang, rumah Pak Haji Marsudi. Bu Zainab belum tidur. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya dibungkus selimut tipis meskipun udara sangat dingin. Sejak kejadian di pemakaman, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ada bayangan di balik kelopak matanya yang selalu hadir begitu ia menutup mata. Dan malam itu, bayangan itu datang lebih jelas dari sebelumnya. Ia bermimpi. Tapi mimpi itu seperti kenyataan yang terlalu berat untuk disangkal. Ia melihat suaminya, Pak Haji Marsudi, terkurung dalam lubang sempit yang berasap. Wajahnya dipenuhi luka, sorban putihnya terbakar di ujung, dan tubuhnya dililit ular besar yang menjalar dari kaki hingga ke leher. Tapi yang paling mengerikan bukanlah apinya, melainkan suara ular itu, suara yang membaca ayat-ayat suci dengan irama yang menyayat jiwa, namun terasa seperti kutukan. Pak Haji menangis. Air mata darah menetes dari matanya. "Zainab," suaranya parau. "Lidahku panjang, sekarang jadi belati bagiku." Kemudian wajahnya menghilang dalam kabut. Ular itu berdesis keras, dan Bu Zainab terbangun sambil berteriak pelan, peluh membasahi keningnya. Pagi harinya, setelah berwudu dan menunaikan sholat, ia memutuskan untuk membuka kamar belakang, ruang yang selama ini dilarang disentuh. Ia tahu, ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini adalah panggilan dari sesuatu yang selama ini terkubur, dan kini menuntut untuk diungkapkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari tua itu. Bau kertas lama langsung menyeruak. Ada tumpukan kitab, buku catatan, dan di baliknya, sebuah buku kecil dengan sampul hitam lusuh. Ia mengenal tulisan tangan itu tulisan Pak Haji. Buku itu berisi daftar nama. Satu persatu, nama-nama itu tertera dengan coretan dan catatan. Di samping setiap nama, ada catatan pendek, mengancam pengaruh. Terlalu banyak pengikut. Suka mendebat dalil. Patut disingkirkan. Bahkan ada nama seorang anak kecil, lengkap dengan keterangan, didukung keluarganya, bisa tumbuh jadi saingan. Bu Zainab menggigil.
Tangannya menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Lalu ia menemukan satu halaman yang membuat lututnya lemas. Haji Syakur. Dulu saudara, sekarang musuh dalam selimut. Bicaranya lembut, tapi isi kepalanya merusak akar. Harus diasingkan. Harus difitnah agar dijauhi. Air mata jatuh. Ia ingat betul, bertahun-tahun lalu, suaminya pulang dari masjid dengan wajah murung. Malam itu, ia berkata bahwa Syakur adalah pengkhianat ilmu. Lalu, tanpa sebab yang jelas, Haji Syakur tidak lagi diundang untuk mengisi pengajian. Tidak lagi disebut dalam khutbah. Tidak lagi diberi salam oleh warga yang terpengaruh. Dan yang menyakitkan, Haji Syakur tak pernah membalas. Ia hanya pergi. Tapi diam-diam, setiap malam Jumat, ia tetap mengirim doa lewat pesan suara kepada Bu Zainab. Doa agar Marsudi diberi hidayah, agar kampung tetap damai. Bu Zainab duduk di lantai. Matanya menatap kosong pada nama-nama itu. Dalam hatinya muncul dua suara. Yang satu menyuruhnya diam, menjaga marwah suaminya yang sudah tiada. Yang lain berkata, jika kau diam, maka kau ikut menggali lubang bersamanya. Hari itu, ia mengambil keputusan. Ia berjalan menuju masjid, membawa buku kecil itu. Tapi di tengah jalan, langkahnya berhenti. Ia menatap menara masjid yang tinggi, dan rasa takut menyergap. Ia tahu, jika ia membongkar semua ini, maka gelar suci suaminya akan runtuh. Ia tahu akan ada warga yang membencinya. Akan ada yang menuduhnya menghina ulama. Akan ada yang berkata, perempuan tak layak mengungkap aib suaminya. Namun ia juga tahu, jika ia membiarkan ini terkubur, maka ular-ular itu akan terus menari di liang lahat suaminya. Dan doa-doa orang yang disakiti akan terus berputar mencari keadilan. Ia kembali ke rumah. Buku itu ia simpan di bawah sajadahnya. Ia menulis surat kepada Haji Syakur. Isinya sederhana, maafkan aku. Kau benar sejak awal. Aku ingin berbicara bila kau masih mau mendengar. Setelah surat itu dikirim, ia duduk di tepi ranjang. Matanya menatap seberkas cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela. Keputusan telah dibuat. Tapi harga dari keputusan itu belum sepenuhnya ia pahami. Dan malam berikutnya, rumah itu kembali diselimuti bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang tidak lagi bisa tidur. 3 hari berlalu sejak surat itu dikirim. Kampung Ngaji Sobo tetap sunyi, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Tapi bagi Bu Zainab, waktu berjalan lambat, seperti menahan napas di bawah air, menunggu kapan permukaan bisa kembali terlihat. Ia terus memandangi jalanan dari jendela ruang tamu. Tidak ada balasan. Tidak ada kunjungan. Haji Syakur tetap seperti bayangan. Ada, tapi tak terlihat. Dekat, tapi tak tersentuh. Namun pada malam kelima setelah pemakaman, tepat saat adzan Isya mulai terdengar, langkah kaki menyentuh lantai depan rumahnya. Pelan, tenang, penuh keikhlasan. Bu Zainab membuka pintu, dan di sana berdiri Haji Syakur. Jubahnya sederhana, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, tapi sorot matanya masih sama, teduh. Assalamualaikum, Bu Zainab. Suaranya lembut. Tak ada amarah. Tak ada kecurigaan. Hanya salam seorang sahabat lama yang datang bukan untuk menghakimi, tapi mendengar. Bu Zainab mempersilakan masuk. Mereka duduk bersila di ruang tamu, ditemani lampu redup dan suara angin malam dari sela-sela dinding kayu. Di antara mereka,
terbentang buku hitam yang diletakkan Bu Zainab dengan dua tangan yang gemetar. Ini yang membunuhnya secara perlahan, ucapnya lirih. Haji Syakur tidak langsung membuka buku itu. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Saya sudah tahu, Bu. Bahkan sebelum Pak Haji wafat. Saya tahu siapa yang menyebarkan kata-kata itu, siapa yang menanam benih fitnah itu. Tapi saya juga tahu, Allah selalu memberi waktu sebelum menurunkan keadilannya." Bu Zainab terisak. "Saya takut, saya tidak tahu lagi bagaimana membersihkan nama yang selama ini dianggap suci, padahal penuh kotoran yang saya biarkan." Haji Syakur mengangguk. "Mungkin kita tidak bisa membersihkannya. Tapi kita bisa menyelamatkan yang tersisa dari hancurnya kebenaran." Dan malam itu menjadi titik balik. Mereka berbicara hingga larut malam. Membuka halaman demi halaman. Menyebut nama demi nama. Dan dari mulut Haji Syakur, terungkap satu hal yang selama ini hanya Allah yang tahu. Bahwa dahulu, di awal-awal Pak Haji mulai berdakwah, Haji Syakurlah yang pertama mengajarinya. Bahwa ceramah pertama yang diucapkan Marsudi ditulis bersama mereka berdua. Bahwa mereka pernah bersujud bersama di masjid lama yang kini sudah roboh. Tapi semuanya berubah ketika Marsudi merasa kehilangan mimbar, kalah pengaruh, dan mulai membungkus keangkuhan dalam jubah putih. "Saya tidak marah," kata Haji Syakur, "karena saya tahu ujian terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam dada yang berbisik bahwa hanya dirinya yang benar." Sebelum pamit, Haji Syakur berdiri di depan pintu. Tapi sebelum melangkah pergi, ia berbalik dan berkata, "Jika Ibu siap, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menuntun kembali." Dan di hari berikutnya, kejadian yang tak disangka-sangka terjadi. Masjid kampung yang sebelumnya sepi, malam itu penuh. Haji Syakur diundang memberikan tausiah, pertama kalinya sejak bertahun-tahun tak lagi menyentuh mimbar. Tak ada poster. Tak ada pengumuman. Hanya kabar dari mulut ke mulut dan rasa penasaran yang menarik warga datang sendiri. Bu Zainab duduk di syaf perempuan, wajahnya tertunduk, hati bergetar. Haji Syakur berdiri di depan, dan sebelum membuka ceramahnya, ia berkata, "Saya tidak datang untuk membuka aib siapapun. Tapi saya ingin kita semua kembali melihat bahwa fitnah bisa datang dari siapa saja. Bahkan dari orang yang kita agungkan." Lalu ia mulai berbicara tentang bahaya lidah, tentang penyakit hati yang tersembunyi di balik senyum, dan tentang pentingnya memaafkan sebelum kematian menutup kesempatan. Tak ada satu nama pun disebut. Tak ada satu tuduhan pun dilontarkan. Tapi semua orang tahu, ceramah itu tentang seseorang yang baru saja dikubur di tanah yang tak mau menumbuhkan rumput. Di luar masjid, langit mendung perlahan cerah. Angin yang tadinya dingin berubah sejuk. Dan entah mengapa, sebagian warga mulai menyeka air mata yang mengalir tanpa mereka sadari. Malam itu, keajaiban kecil terjadi. Bukan dengan petir, bukan dengan cahaya dari langit, tapi dari hati-hati yang mulai luluh. Dari dinding yang selama ini menghalangi kebenaran, pelan-pelan mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, Bu Zainab bisa tidur tanpa mimpi tentang ular, atau lubang neraka, atau suami yang terikat di dalam asap. Malam itu, ia bermimpi duduk di tepi sungai yang jernih, ditemani suara zikir yang lembut. Ia tidak tahu maknanya. Tapi ia tahu, ini awal dari pembalikan takdir. Keesokan harinya, suasana kampung Ngaji Sobo mulai berubah. Warga yang sebelumnya enggan berbicara, kini mulai berani saling bertanya. Percakapan yang selama ini hanya berani dilakukan lewat bisik-bisik kini bergema di beranda rumah, di warung kopi, bahkan di antara jamaah setelah sholat.
Apa betul Pak Haji dulu sering menyindir ustaz-ustaz muda? Kau masih simpan rekaman ceramah yang dulu? Yang katanya cuma nasihat, tapi terasa seperti tuduhan? Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Dan pelan-pelan, kebenaran mulai mencuat ke permukaan. Rekaman suara terakhir Pak Haji pun mulai beredar, bukan dari tangan Bu Zainab, melainkan dari salah satu pemuda masjid yang secara tidak sengaja menerima salinan dari grup lama yang sudah ditutup. Rekaman itu pendek, tapi nadanya jelas. Dan kata-katanya, seperti cambuk yang mengoyak kain putih yang selama ini menutupi wajah sang panutan kampung. Syakur, kau racun yang berselimut doa. Kalimat itu menjadi puncak. Warga yang selama ini membela Pak Haji mulai terdiam. Bahkan beberapa tokoh masyarakat yang dulu selalu duduk di saf depan mulai mundur perlahan dari bayang-bayang yang selama ini mereka ikuti tanpa ragu. Namun ketegangan memuncak ketika sebuah undangan tiba di rumah Bu Zainab. Sebuah surat tanpa nama, hanya tertulis, "Kita tahu apa yang kau lakukan. Jangan bongkar semuanya, atau kau akan menyesal." Tangan Bu Zainab gemetar saat membacanya. Hati kecilnya tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah suara dari mereka yang selama ini diam, tapi turut berdiri di balik kekuasaan Pak Haji. Mereka bukan hanya ikut, mereka menikmati perlindungan dari sosok yang disucikan. Hari itu, Bu Zainab duduk di kamarnya, menatap buku hitam yang belum sepenuhnya dibuka di hadapan publik. Ia sadar, jalan yang sedang ia tempuh bukan jalan biasa. Ini bukan sekadar membersihkan nama, tapi mengoyak kain yang menutupi dosa kolektif yang selama ini disembunyikan atas nama wibawa. Di sisi lain, Haji Syakur juga mulai mendapat tekanan. Beberapa tokoh yang dulu dekat dengan Pak Haji mulai menyindir ceramahnya. Kau ingin merusak yang sudah dibangun? Apa kau tak takut kalau ini memecah belah kampung? Namun Syakur menjawab dengan tenang, yang memecah bukan kebenaran. Yang memecah adalah kebohongan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Dan tepat saat kampung mulai memanas oleh dua arus yang saling bersinggungan, antara mereka yang ingin menjaga citra lama dan mereka yang mulai membuka mata, Bu Zainab membuat keputusan yang belum pernah ia bayangkan. Ia mengajak seluruh warga hadir di masjid malam Jumat. Bukan untuk pengajian, tapi untuk berbagi kebenaran. Namun saat malam itu tiba, kejadian tak terduga terjadi. Hujan deras mengguyur Ngaji Sobo. Petir menyambar tiang listrik, membuat sebagian kampung gelap. Masjid yang tadinya penuh mulai sepi. Warga ragu keluar rumah. Dan surat baru kembali muncul di teras rumah Bu Zainab. Kami sudah memperingatkan. Jika kau tetap melawan, tak hanya nama yang hancur, tapi juga hidupmu. Bu Zainab terduduk. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Di luar, hujan terus turun. Gemuruh petir seperti menggetarkan langit. Dan malam itu, ia hanya bisa bersujud, memohon pada Allah agar diberi kekuatan. Di tempat lain, seseorang berdiri di depan makam Pak Haji Marsudi. Ia menatap papan kosong yang kini mulai retak di sudutnya. Air hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia tidak bergeming. Seseorang itu menunduk dan berbisik pelan. "Maafkan aku, Haji. Mungkin dulu kau pemimpin. Tapi sekarang, kau bukan lagi pelindung kami. Dan semua yang kau simpan akan segera dibuka." Siapa dia? Apa hubungannya dengan catatan hitam? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik buku yang belum selesai dibuka? Jawabannya belum datang malam itu. Dan kampung Ngaji Sobo hanya bisa menunggu badai yang berikutnya. Pagi hari setelah badai, langit kampung Ngaji Sobo cerah tak biasa. Embun menempel di daun-daun,
dan udara mengandung bau tanah basah yang menenangkan. Tapi di rumah Bu Zainab, hati belum sempat damai. Ia duduk di ruang tengah, memeluk sajadah dengan buku hitam yang masih tertutup di pangkuannya. Surat ancaman semalam belum ia buang. Ia tahu, semakin dekat dengan kebenaran, semakin besar bayang-bayang yang akan menariknya kembali ke dalam kegelapan. Namun hari itu berbeda. Haji Syakur datang membawa kabar yang tak diduga. "Zainab," katanya dengan nada serius, "ada seseorang yang ingin bicara. Dia bukan orang luar. Tapi dulu, dia bagian dari lingkaran dalam Pak Haji." Mereka bertemu di ruangan kecil di belakang masjid lama yang dulu dipakai untuk rapat takmir. Pria itu bernama Leman, mantan pengurus keuangan masjid yang sempat menghilang sejak 2 tahun lalu. Wajahnya tirus, rambutnya kini beruban, dan matanya menyimpan beban yang lama dipendam. Ia duduk diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Saya diam karena takut. Tapi sekarang, saya takut karena saya diam terlalu lama." Leman mengeluarkan tumpukan fotokopi dari tas lusuhnya. Berkas-berkas keuangan, surat sumbangan palsu, dan dokumen wakaf masjid yang dimanipulasi. Di atas semua itu, ada satu lembar kertas berisi tanda tangan Pak Haji Marsudi, tanda tangan yang mengesahkan pengeluaran dana yang tidak pernah sampai ke tangan yang dituju. "Bukan uangnya yang paling besar," kata Leman pelan. "Tapi akibatnya. Banyak yang sakit, yang butuh bantuan, tapi ditolak dengan alasan dana tidak ada. Padahal, dananya ditahan, diputar untuk memperkuat citra." Dokumen itu menjadi peluru tak terbantahkan. Tapi Zainab tidak terkejut. Ia hanya mengangguk, lalu membuka buku hitamnya. Dan dari halaman paling akhir, ia menarik selembar catatan kecil. Tulisannya lebih kasar dari halaman-halaman sebelumnya. Tampaknya ditulis terburu-buru. "Kalau aku mati, dan orang-orang mulai bertanya, bilang saja mereka semua tak tahu betapa berat menjaga topeng ini." Itu tulisan Pak Haji Marsudi sendiri. Hari itu, Bu Zainab dan Haji Syakur memutuskan catatan itu harus dibuka. Bukan di depan publik, bukan di masjid, tapi melalui jalur yang tak bisa dibungkam oleh ancaman. Dengan bantuan Leman, mereka menghubungi seorang aktivis media lokal, anak muda dari kota yang dulu sering dikecam Pak Haji karena disebut penyebar budaya asing. Anak muda itu kini datang bukan dengan kamera besar atau mikrofon, tapi dengan hati yang siap menerima cerita tanpa menghakimi. Mereka merekam pengakuan Leman, memindai seluruh isi buku hitam. Merekam suara Bu Zainab yang membaca tulisan terakhir suaminya dengan suara bergetar. "Lidahku panjang, sekarang jadi belati bagiku." Dalam 2 hari, video itu menyebar. Bukan viral seperti berita gosip, tapi merambat pelan seperti akar yang mencari jalan di sela-sela tanah kering. Warga Ngaji Sobo menontonnya di warung, di pos ronda, di rumah masing-masing. Tak ada yang bersuara saat menontonnya. Tapi setelahnya, air mata jatuh, pelan-pelan. Satu persatu, orang yang dulu membela mulai mengakui. Beberapa datang ke rumah Bu Zainab. Tidak membawa amarah, tapi membawa bunga. Ada yang hanya duduk di teras, menggenggam tangan Bu Zainab dan berkata, "Maafkan kami terlalu percaya pada jubah, bukan pada hati." Papan makam Pak Haji Marsudi yang mulai retak kini ditutup permanen. Lubangnya disemen, dan di atasnya diletakkan sepotong batu polos, tanpa nama, tanpa tanggal. Hanya sebaik doa ditulis kecil, "Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui manusia." Dan sejak hari itu, tidak ada yang berani menapaki tanah itu. Bahkan rumput pun tetap tak tumbuh. Wahai sahabat hikmah gelap, tidak semua yang tampak suci menyimpan cahaya.
Kadang, orang yang paling lembut tutur katanya justru menyimpan luka paling dalam untuk orang lain. Kadang, topeng kebaikan dipakai bukan untuk memberi teladan, tapi untuk menutupi kebohongan yang tumbuh subur dari rasa haus akan kuasa dan pujian. Kisah Pak Haji Marsudi adalah cermin bagi kita semua. Bahwa ilmu tanpa kejujuran, dakwah tanpa keikhlasan, dan kebaikan tanpa ketulusan akan berubah menjadi senjata yang mencelakai diri sendiri. Lidah yang tidak dijaga bisa menjadi api yang membakar amal-amal baik. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan selain dikenang sebagai seseorang yang mengajarkan jalan surga, tapi menggali lubang neraka untuk dirinya sendiri.